Cuaca buruk memicu bencana banjir di sejumlah wilayah, salah satunya di permukiman warga Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terdampak meminta pemerintah membangun tanggul dan normalisasi sungai agar banjir tak terus terulang. Banjir ini disebabkan luapnya Sungai Ciliman dan Sungai Cilemer hingga merendam 3 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Sementara itu untuk wilayah Jawa Timur, BMKG memperingatkan masyarakat waspada angin kencang dan hujan dengan intensitas lebat. Diperkirakan puncak musim hujan dan cuaca ekstrim akan terjadi hingga 20 Januari. Untuk prediksi sendiri kita sudah mengeluarkan press release di mana prediksinya pada saat ini hingga 20 Januari 2026, tapi itu kemungkinan bisa juga dapat diperpanjang, itu tergantung nanti oleh dinamika atmosfer dan gangguan yang terjadi gitu Mbak. Jadi kita terus pantau. Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memodifikasi cuaca selama 5 hari. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya banjir dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di Jakarta. Adapun modifikasi cuaca rencananya hingga akhir pekan nanti. Saya sudah memerintahkan kepada Badan BPBD untuk melakukan modifikasi cuaca selama 5 hari ini. Karena memang data BMKG itu kurang lebih hampir sama dengan yang kemarin. Kemarin pun kalau kita tidak lakukan modifikasi cuaca sebenarnya dampaknya lebih dari yang sekarang ini. Tetapi karena sudah kami lakukan, bahkan kami sudah menganggarkan dalam waktu 30 hari ini, katakanlah kalau harus tiap hari modifikasi cuaca akan kami lakukan. Karena hitungan yang kami lakukan, dampak banjir dibandingkan dengan melakukan modifikasi cuaca, maka lebih baik dilakukan modifikasi cuaca. Tak hanya modifikasi cuaca, tapi gerakan bersih-bersih saluran air dan penghubung juga dilakukan sebagai langkah meminimalisasi terjadinya banjir. Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar menilai penyebab utama banjir di Jakarta Selatan adalah penyempitan kali di beberapa wilayah. Adapun solusi sementara yaitu membuat tanggul. Kemarin kita ketahui hujan 1 hari ya, hujan tinggi, dan kami melihat masih ada genangan-genangan atau penyumbatan di tali air dan di saluran. Makanya pada hari ini kita kerjakan memastikan minimalisir terjadinya genangan banjir di warga, terutama akibat hujan lokal ya, hujan kiriman. Kalau hujan kiriman kan kali kan agak sulit ya, kiriman, tapi yang kita upayakan yang hujan lokal ini ya. Tidak hujan, warga tidak terdampak banjir dan penyumbatan terutama saluran prasarana berdaya air dan SDA. Antisipasi cuaca ekstrim perlu dilakukan apalagi mulai Jumat 16 Januari, warga kembali menikmati libur panjang 3 hari karena adanya tanggal merah peringatan Isra Miraj. Tim Liputan Kompas TV. Warga akan kembali menikmati libur panjang mulai besok, Saudara, hari Jumat, seiring adanya peringatan Isra Mi'raj yang menjadi hari libur nasional. Namun tentu saja perlu ada antisipasi cuaca ekstrim di saat long weekend besok. Apa saja itu kita akan ulas bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Kuswanto, dan juga ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta, ada Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Disti, Pak Ciko. Iya, saya mau ke Pak Guswanto dulu dari BMKG. Dari BMKG memang sudah mewanti-wanti begitu ya, sudah memperingatkan adanya cuaca ekstrim yang akan terjadi sampai setidaknya di awal Februari. Nah, untuk persiapan long weekend besok nih, Pak Guswanto, apa yang perlu diantisipasi oleh warga khususnya di Jakarta, kemudian sekitarannya, misalkan di long weekend ini di Bogor, Bandung, Yogyakarta, dan juga biasanya juga di beberapa wilayah menjadi destinasi wisata, Pak Guswanto. Baik, Adisti. Jadi kami dari BMKG itu memberikan perakiraan bahwa periode cuaca ekstrim ini masih akan berlangsung dalam sepekan ke depan. Artinya dari tanggal 13 yang lalu ini masih berlangsung hingga 19 Januari. Ini cuaca seperti apa? Yaitu utamanya adalah hujan lebat hingga sangat lebat, dan ini hampir meluas seluruh wilayah Indonesia. Tapi khusus untuk DKI Jakarta ini juga masuk dalam
satu provinsi yang perlu peningkatan kewaspadaan. Terutama kalau saya melihat ini kan DKI Jakarta itu secara normalnya dasarian normal bahwa puncak hujannya terjadi di dasarian 3 Januari sampai dasarian 1 Februari. Artinya tanggal 21 Januari hingga tanggal 10, paling maju atau mundur sekitar 3 sampai 5 hari ya. Ini yang kemudian saya juga melihat ada fenomena yang saat ini perlu kita cermati dari analisis streamline ataupun angin 3000 feet. Itu kami mendeteksi adanya konvergensi khususnya di atas Banten, kemudian DKI Jabodetabek dan Jawa Barat hingga Jawa Timur. Ini dengan kecepatan yang cukup lumayan, yaitu berkisar antara 24 hingga 34 knot ya. Nah, ini juga akan memberikan dampak bahwa daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu akan memiliki potensi angin kencang. Nah, kami juga melihat di sebelah selatan Samudra Hindia ini ada low pressure area, yaitu di selatan Jawa Timur ataupun Bali ya. Ini ada low pressure area yang baru muncul 2 hari yang lalu. Sedangkan di wilayah utara kami memiliki mendeteksi adanya bibit siklon tropis 91S, yaitu di wilayah Maluku Utara ya. Ini juga akan memberikan dampak hujan di sana. Nah, khusus di DKI, masyarakat DKI yang perlu kita antisipasi adalah hujan yang dari Bogor ya, itu akan masuk DKI. Kemudian di DKI sendiri barangkali nanti kita melihat tanggal 15, 16, 17 itu juga akan mengalami rob ya, banjir karena apa itu kenaikan muka air laut karena adanya gaya tarik bulan atau bulan baru, bulan purnama ya, kita lihat. Nah, dan untuk wilayah yang kita deteksi, Adisti, yang terdampak ya, saat ini juga saya melihat dari citra radar BMKG, sepertinya di wilayah Banten, Jabodetabek itu masih turun hujan ringan hingga sedang ya. Ini kami juga melihat dari situ. Nah, apabila hujan ini berlangsung cukup lama, walaupun durasinya tidak ekstrim ataupun tidak sangat lebat, ini cukup juga mengumpulkan air sehingga akan menggenangi wilayah-wilayah yang cekungan ya, ataupun daerah-daerah yang rawan terhadap luapan apabila sungainya sudah terbendung oleh sampah ataupun memang ada pengendapan di sungai itu. Ini yang perlu diwaspadai. Oke, itu yang perlu diwaspadai. BMKG sudah mewanti-wanti begitu soal curah hujan yang tinggi, begitu termasuk salah satunya adalah wilayah Jakarta, Mas Ciko, yang perlu peningkatan kewaspadaan. Bahkan tidak hanya soal curah hujan, tapi di sana juga ada potensi banjir rob di wilayah pesisir. Nah, menghadapi long weekend besok begitu sampai nanti hari Minggu, apa yang sudah diantisipasi oleh Pemprov Jakarta untuk mengantisipasi banjir? Tidak hanya soal curah hujan, tapi juga banjir kiriman dari Bogor, termasuk juga soal banjirop, Mas Ciko. Ya, permasalahan yang cukup kompleks ya, Disti, apalagi kita sedang mengalami apa yang kita sebut sebagai cuaca ekstrim. Dan ini bukan hanya terjadi baru-baru saja, tapi sepanjang tahun 2025 pun kita mengalami hal tersebut. Namun tentu Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, telah menyampaikan bahwa salah satu yang akan dilakukan adalah melakukan modifikasi cuaca tersebut. Dan kalau kita mau jujur, sepanjang tahun 2025 apabila itu tidak dilakukan kemarin, banjirnya akan lebih parah lagi dibandingkan apa yang terjadi di 2025 yang menurut kami cukup baik kita tangani. Walaupun dengan cuaca yang sangat ekstrim, dan tadi disampaikan oleh Pak Guswanto bahwa ini tidak hanya terjadi di Jabodetabek tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan sampai Maluku Utara tadi. Dan artinya banjir sekarang sedang melanda, genangan-genangan air yang tinggi sedang melanda berbagai daerah masuk Jakarta tentunya. Dan kalau kita mau jujur kembali lagi, kenapa disebut ekstrim? Biasanya kan sebenarnya karena artinya kota tersebut atau wilayah tersebut memang kapasitasnya, kemampuan infrastrukturnya memang sudah
tidak bisa mengelola banjir atau curah hujan yang begitu tinggi gitu. Kalau nggak salah ya Pak Bukwanto, nanti korek saya kalau Iya, salah, betul. 190 mm kalau nggak salah bahkan ya, 2 hari Betul, lalu begitu. 170. Dan dimana kalau kita mau jujur 100 mm aja udah sangat tinggi curah hujan gitu. Artinya hampir 2 kali daripada yang disebut tinggi itu sendiri. Artinya Jakarta ini memang banyak sekali kondisi yang kemudian menyebabkan genangan ini begitu tinggi. Satu, land subsidence, artinya permukaan tanah dari Jakarta ini setiap tahunnya turun 5-10 cm. Khususnya di Jakarta Utara, Jakarta Barat, yang kemudian tadi dicampur dengan yang namanya banjirop akibat tadi tarikan dari bulan di tanggal 15, 16, 17 ke depan. Artinya Jakarta memang harus bersiap dan bersiaga, dan kalau kita bicara antisipasi tentunya bukan hanya Pemprovnya atau pemerintahnya, warganya juga kami harapkan juga begitu. Artinya satu, ketika kita tahu ketika hujan keras dan genangan akan terjadi, tentunya lalu lintas akan menjadi macet. Jadi kami menghimbau juga masyarakat yang memang tidak harus bepergian ya, harus itu kan biasanya untuk bekerja, sekolah, atau hal-hal yang memang harus dilakukan, silahkan lakukan itu. Tapi yang tidak begitu penting untuk bepergian dari rumah, menahan dirilah kita di rumah. Mungkin Isra Miraj ini bisa berlibur dengan keluarga di rumah. Kemudian untuk juga waspada, karena kita tahu genangan ini juga menimbulkan banyak hal, Disti, yang sangat kita sayangkan. Ada bahkan yang meninggal karena arus listrik dan lain-lain, dan artinya kita juga harus menjaga dari kita. Jadi antisipasi ini dilakukan juga, jangan hanya oleh pemerintahnya, tapi oleh warganya yang kemudian mencabut colokan-colokan listrik yang tidak dibutuhkan, dan apalagi ketika terjadi genangan. Jadi banyak sekali ya harapan kita bisa cuaca ini kemudian berangsur membaik, karena BMKG tadi dengan prediksinya yang biasanya kalau nggak salah kan memang bisanya seminggu ke depan ya Pak Guswanto ya. Betul, Kalau bisa begitu untuk cuaca. Iya. ke depan lebih bagus. Cuma kan Iya. ini kenyataannya begitu, artinya kita harus bersiap. Tapi Pemprov DKI Jakarta memastikan melalui apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa untuk modifikasi cuaca ini bisa sampai 30 hari ke depan, bahkan lebih. Nah, dan anggaran itu telah disiapkan karena tadi dampak akibat banjir yang juga merugikan dalam nilai rupiah itu tidak sebanding, jauh lebih besar dibandingkan biaya yang kita keluarkan untuk modifikasi cuaca. Oke, kalau tadi Anda sebutkan bahwa memang tidak hanya soal tugas dari Pemprov Jakarta saja untuk bisa aware begitu ya, untuk selalu mengingatkan soal bagaimana mitigasi banjir di sana ketika ada curah hujan yang tinggi. Tapi kemudian kan kita melihat juga besok ini long weekend. Biasanya juga kan keluarga membawa serta anak-anak mereka ke ruangan terbuka. Misalkan salah satunya mungkin ke daerah pesisir, ke Ancol, ke Pik, atau kemudian ke Ragunan. Nah, ini apa yang perlu diimbau oleh Pemprov Jakarta ketika memang curah hujan tinggi, apalagi di sana ada ancaman banjirop juga untuk pesisir Jakarta? Sebenarnya begini kan, kita kalau saya adalah orang yang mungkin sebagian dari kita termasuk saya misalnya ketika ingin bepergian gitu pasti melihat ramalan cuaca. Ya kita harus membiasakan untuk menjadi orang yang proper dalam mempersiapkan apa-apa yang akan kita lakukan gitu ya. Kalau di luar negeri kalau nggak salah ya, bahkan ramalan cuaca itu betul-betul dilihat oleh warganya gitu, dan itu menjadi segmen tersendiri, Disti. Kalau di televisi biasanya ramalan cuaca, kita udah lama nih di Jakarta nggak melihat ramalan cuaca menjadi segmen yang cukup panjang gitu. Tapi artinya memang ya kalau memang tetap ingin bepergian ya tentu ya membawa barang-barang yang memang dibutuhkan untuk menghadapi hujan, misalnya jas hujan, payung dan lain-lain. Tapi ya itu tadi, apakah lebih baik memilih pergi ke tempat-tempat yang sifatnya indoor atau outdoor, ya itu menjadi pilihan kita gitu. Jadi mudah-mudahan kembali lagi modifikasi cuaca ini bisa berhasil, tapi kami juga mengingatkan dan kembali koreksi saya kalau salah Pak Guswanto ya, kok modifikasi cuaca itu ketika cuaca sedang ekstrim bukan berarti tiba-tiba bisa panas dan terang benderang gitu langitnya, enggak juga gitu. Artinya hujannya yang tadinya bisa keras tanpa modifikasi cuaca, kemudian dilakukan modifikasi cuaca mungkin akan menjadi gerimis dan cuaca akan menjadi agak lebih anomali gitu ya. Kadang-kadang gerimis, kadang-kadang
kadang-kadang enggak, itulah kira-kira. Dan tetap harapan kami kita semua bersiap berjaga, dan karena Pak Gubernur juga sudah menginstruksikan pada Dinas Sumber Daya Air, Dinas Gulkarmat, Dinas Pertamanan, yang kemudian tentunya Dinas Perhubungan terkait dengan arus lalu lintas dan lain-lain, untuk semua berjaga, dan seluruh jajaran termasuk pasukan oranye, pasukan warna-warni yang kita miliki untuk berada di lapangan dan memitigasi apabila ada yang perlu dilakukan. Oke, saya tertarik dengan kalimat Pak Pramono yang mengatakan kita sudah menyiapkan anggaran untuk memodifikasi cuaca begitu, daripada kemudian anggarannya jauh lebih besar ketika memang ada penanganan banjir. Ya, saya sepakat soal itu. Tapi saya ingin ke Pak Guswanto. Pak Guswanto, seberapa efektifkah kemudian modifikasi cuaca ini bisa meminimalisasi, tadi disebutkan seharusnya hujannya begitu deras, ternyata kalau memang modifikasi cuaca berhasil begitu ya, ya hujannya ya jadi rintik-rintik lah, nggak begitu deras banget. Nah, seberapa efektifkah kemudian modifikasi cuaca bisa meminimalisasi soal dampak dari banjir ini, Pak Guswanto? Ya, baik Adisti, saya sepakat dengan yang disampaikan Bung Ciko. Ternyata data di kami pun juga sama. Jadi untuk efektivitas modifikasi cuaca itu yang menurunkan dari awan-awan konvektif ya, bukan karena ada badai siklon ya atau siklon tropis, itu khusus modifikasi cuaca saat ini efektivitasnya datanya berkisar antara 25% sampai 35%. Artinya tadi menurunkan intensitasnya secara gradual. Jadi kalau dia modifikasi hujannya kita prediksi itu lebat, dia akan menurun menjadi sedang. Nah, kalau sedang dia hanya menjadi hujan ringan. Itu yang menjadi kunci dulu pemahaman, karena modifikasi cuaca itu prinsipnya adalah mengurangi intensitas hujan dari ekstrimnya. Namun di sisi yang lain, pada saat kita di musim kemarau, modifikasi cuaca akan bersifat yang lain. Dia diminta untuk menurunkan hujan. Ya, kalau di sini mengurangi yang tadinya hujan tadi itu mungkin potensinya adalah lebat, jadi sedang seperti itu. Itu adalah dua sisi mata uang. Modifikasi cuaca digunakan untuk mengatur pada saat kita bencana hidrometeorologi basah, artinya seperti musim hujan ini kita kurangi. Tapi pada saat musim kemarau tentunya kita menambah curah hujan untuk misalkan mengisi Jadi efektifnya berkisar antara 25 sampai 35%. Dan saat ini memang sudah dilakukan Adisti di Homebase di Halim sejak tanggal 12 Januari yang lalu, dan ini seperti perakiraan cuaca, dia akan bersifat buka tutup. Artinya perakiraan cuaca kami sepekan ke depan itu memprediksi seperti itu. Maka ini perlu dilakukan. Nanti apabila dalam sepekan ke depan itu sudah menurun, ya tentunya modifikasi cuaca juga akan tidak dilakukan. Karena unsur efektif dan penggunaan anggaran itu juga menjadi landasan kita bersama dalam melakukan kegiatan modifikasi cuaca untuk bencana hidrometeorologi basah. Nah, kembali lagi Adisti, barangkali saya menyampaikan sedikit tadi yang Bung Jariko sampaikan, Bung Ciko, bahwa ini daya tampung, daya dukung itu yang harus kita lihat kembali. Kan desain drainase semua, ini kan kita tidak di era sekarang, desainnya itu adalah desain yang lama. Barangkali perlu dilakukan evaluasi daya dukung yang tadinya disampaikan oleh Bung Ciko tadi, bahwa kemarin tuh hujan kita lihat ya di mana, di Priok itu turun 235 mm per hari. Nah, berarti ini sudah membuat sekitarnya baik Cengkareng, drain Cengkareng itu menjadi banjir. Nah, ini juga ya ini perlu juga dievaluasi karena itu curah hujan sekitar 235 mm per hari. Ya, barangkali desainnya yang dulu itu barangkali hanya 100 mm atau 150 mm per hari daya dukungnya. Berarti ini perlu melakukan evaluasi kembali, semampukah seperti itu. Itu Adisti. Oke, bagaimana Bung Ciko, harus ada evaluasi kembali ketika memang curah hujan yang cukup tinggi begitu ya, sampai 235 mm. Apakah kemudian ada perintah khusus yang kemudian dilakukan oleh Gubernur
DKI Jakarta Pramono Anung kepada wali kota begitu ya, khususnya di wilayah Jakarta Utara misalkan, termasuk juga soal pengerukan kali mungkin, kemudian pembersihan gorong-gorong, atau kemudian tadi evaluasi secara menyeluruh? Sebenarnya yang pasti memang di tahun ini Disti kita mempunyai anggaran terkait dengan pengendalian banjir itu hingga 3 triliun lebih. Oke. Artinya memang itu sudah menjadi program yang akan kita lakukan. Tapi kita tahu sekarang masih tanggal 15 Januari ya 2026, dan memang biasanya pekerjaan-pekerjaan itu dimulai antara bulan Februari dan bulan Maret. Dan memang salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Guswanto, dan memang itu sudah menjadi catatan bagi kami, memang saluran drainase yang selama ini memang tidak bisa menampung apa yang tadi terjadi beberapa hari yang lalu, itu harus diperbaiki. Normalisasi sungai juga begitu. Termasuk kita harus melakukan relokasi bagi warga-warga yang masih tinggal di bantaran kali dan lain-lain. Jadi banyak kali dalam tahun ini yang memang akan dilakukan, dan karena ini memang adalah tahun anggaran baru, tahun baru di bulan Januari, karena memang pekerjaan-pekerjaan itu akan dimulai segera, namun memang belum sempat dimulai, dan mudah-mudahan nanti ini dalam waktu dekat tentunya solusi-solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya akan bisa dilakukan. Jadi banyak sekali kalau kita bicara soal utara misalnya, bagaimana caranya untuk menghadapi banjirop, ada giant seawall yang tentunya akan dibangun, dan semua akan dimulai pada tahun ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa melalui apa yang dekat dulu nih weekend ini yang seperti disampaikan oleh Disti, dan mudah-mudahan modifikasi cuacanya itu berhasil. Jadi cuaca ekstrimnya mudah-mudahan tidak banjir hujan yang deras, tapi hujan yang sedang, artinya kemudian setelah dimodifikasi bisa menjadi hujan yang ringan. Jadi kita berharap dan berdoa tentunya. Nah, kalau fenomena alam kan ini kan kita hanya bisa berharap dan berdoa dan berupaya, dan upaya yang paling masuk akal sekarang selain tadi perbaikan drainase, saluran dan lain-lain, tentunya juga modifikasi. Oke, kalau soal cuaca ya mau apa dikata begitu ya kan, kita cuma bisa kemudian memitigasi supaya kemudian banjir itu tidak terlalu parah di beberapa wilayah di Jakarta. Nah, terakhir saya ingin tahu dari Mas Ciko sendiri dan juga nanti ke Pak Guswanto, imbauan khusus dari Pemprov untuk kepada warganya, apalagi besok long weekend, termasuk juga soal apa-apa saja yang memang seharusnya harus diantisipasi oleh warga Jakarta. Tidak hanya warga Jakarta sebenarnya, kalau warga-warga di luar Jakarta mungkin mau ke Jakarta, apa yang harus dilakukan? Yang pasti satu, kita harus selalu memantau, kita menghimbau Bapak Gubernur Pramono Anung mengajak masyarakat untuk sama-sama bersikap waspada menghadapi cuaca ini. Satu, lihatlah ramalan cuaca secara berkala yang memang kita sekarang bisa lihat di internet, bisa lihat di mungkin website atau kanal-kanal media sosial BMKG maupun Pemprov Jakarta, dan tentunya curah hujan itu juga bisa dilihat dari linknya Dinas Sumber Daya Air di Instagram dan kanal-kanal medsos lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya ketika kita sudah tahu cuacanya akan seperti apa, ya kita sesuaikan bagaimana jadwal kita, bagaimana tempat-tempat yang akan kita kunjungi untuk kemudian bisa terhindar dari satu, banjir, genangan air, kedua, macet, yang kemudian juga ketiga, kalau kita tahu kan banjir, genangan air juga menimbulkan banyak penyakit. Mari kita jaga juga keluarga kita, anak-anak kita, dan kita berharap supaya cuaca ini akan menjadi lebih baik di minggu depan. Oke, terakhir Pak Guswanto, apa yang menjadi imbauan dari BMKG, tidak hanya soal Jakarta, tapi juga biasanya tujuan untuk long weekend ada di Puncak, Bogor, Jawa Barat, kemudian ada di Bandung, dan kalau lebih sedikit ya di Yogyakarta. Baik, Adisti. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, banjir bandang, tanah longsor itu kan terjadi perbukitan atau bantaran sungai. Nah, lokasi-lokasi ini barangkali perlu kita hindari. Jadi hindari wisata alam yang berisiko. Artinya seperti ke pegunungan, kemudian ke air terjun atau sungai yang dimana biasanya kita arung jeram ya. Dan pantai dengan ombak yang tinggi. Saat ini kami juga mendeteksi beberapa area itu gelombangnya juga di atas 2 meter ya. Kemudian ya setelah menghindari wisata alam yang berisiko, tentunya kita harus memilih wisata yang destinasinya aman ya. Misalkan wisata indoor sambil berolahraga, kita main padel dan lain semuanya, itu kan salah satu juga wisata ya. Ataupun pusat-pusat kota ya, misalkan
kita melihat ke museum-museum itu juga adalah wisata-wisata yang aman. Kemudian kita juga harus memperhatikan perakiraan cuaca ya, tadi sepakat, jadi kita harus merubah mindset, tidak mengabaikan bahwa informasi cuaca ya begitu saja, tidak. Jadi ini informasi cuaca kita gunakan untuk kehidupan aktivitas sehari-hari, ini perlu kita lihat. Kemudian kita juga harus memiliki rencana cadangan, artinya jangan memaksakan perjalanan jika hujan sangat lebat dan ada peringatan dini untuk banjir ataupun cuaca ekstrim. Kita hindari, kita pilih tempat-tempat yang lain, karena saya melihat di beberapa daerah di wilayah-wilayah ini untuk long weekend itu banyak. Misalkan kita lihat seperti Cinangka Serang, kemudian banyak lagi ya, Waru, Bukit itu bisa kita lihat. Jadi pilih wisata yang aman, utamakan keselamatan daripada kita kesenangan. Oke. Demikian, Disti. Utamakan keselamatan daripada kesenangan. Terima kasih Deputi Ya. Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto, dan juga ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta Mas Ciko Hakim telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sehat selalu. Terima kasih Bung Ciko, Mbak Terima Disti. kasih, bagus. Iya.